Hi everyone, Afi here. Sesuai janji, aku mau ngebahas produk-produk yang jadi favorit aku banget selama tahun 2022 kemarin. Semoga belum telat-telat banget ya. Nah, aku akan bagi jadi beberapa kategori. Sebelum masuk ke skincare, aku pengen ngebahas parfum dulu. Jadi ada beberapa parfum yang menurut aku ya best release banget atau best that I've tried back in 2022. Nah, kalau misalnya kalian udah pengen tahu apa aja sih parfumnya, langsung aja kita tonton ya videonya. Menurut aku tahun 2022 kemarin itu tuh tahun yang produktif banget ya buat industri parfum Indonesia gitu ya. Jadi perfume scene Indonesia di tahun 2022 kemarin tuh rame banget, seru banget gitu ya, karena banyak banget yang ngeluarin parfum baru, baik itu dari brand baru ataupun brand yang udah ada selama beberapa tahun gitu ya. Dan aku sendiri sampai nggak bisa keep up gitu ya, saking banyaknya yang di launch. Aku padahal sebenarnya banyak banget yang pengen aku coba, tapi either aku emang belum sempat beli, atau yang paling sering kejadian sih sebenarnya adalah aku kalah war. Karena banyak brand-brand ini, mungkin karena brand indie, brand kecil gitu ya, mereka tuh produksinya nggak banyak, jadi setiap kali mereka rilis abis gitu. Dan aku paling nggak bisa sih kayak rebutan gitu, karena aku pasti kalah mulu gitu. Jadi kayak aku nunggu, ya udah deh ntar aja, kalau misalnya hype-nya udah agak berkurang, aku akan coba beli gitu. Nah, tapi aku tetap aja banyak ya yang aku coba di tahun 2022 kemarin itu, dan dari semua yang aku coba ada 4 yang benar-benar mencuri hati aku banget dan jadi sering aku pakai. Ini dia parfumnya. Parfum pertama yang jadi favorit aku banget tahun 2022 kemarin adalah ini dari Etre. Nama parfumnya adalah Force Dame. Jadi Etre ini adalah satu brand atau satu perfume house yang dimulai sama 2 orang Indonesia yang lagi ada di Prancis gitu ya. Mereka tinggalnya di Prancis. Dan dua-duanya ini tuh memang udah cukup lama lah ya di industri fragrance di Prancis gitu kan. Dia itu memang dia tuh seorang perfumer gitu kan. Sama Tiara itu kalau nggak salah memang udah lama kerja di fragrance retail di sana gitu ya. Nah, parfumnya sendiri itu diformulasikannya itu di Grasse di Prancis. Jadi kalau kalian pernah dengar, Grasse itu adalah satu wilayah gitu ya di Prancis, di mana memang terkenal banget itu tuh pusat industri parfum di Prancis gitu ya, salah satu yang paling ngetop di seluruh dunia malah gitu mungkin. Jadi memang orang-orang itu udah expert banget lah, karena mereka udah bikin parfum tuh berabad-abad lamanya gitu ya. Jadi kayaknya kalau bikin parfum di situ ya udahlah ya pasti bagus gitu kan, walaupun kalau namanya enaknya itu kan selera gitu ya. So they take it very seriously, which I really appreciate gitu kan. Dan mereka pas baru launching brandnya itu ngeluarin 3 fragrance. Aku punya 2 gitu ya, tapi aku udah nyobain juga 3-tiganya sebenarnya karena ada sampelnya juga. Tapi aku paling suka banget sama Force Dame ini. Kalau ditanya kayak apa sih wanginya, jadi dia itu tuh waktu baru pertama kali disemprot kayak crisp, citrusy gitu. Ada sedikit rose-nya juga, tapi menurut aku di awal tuh bener-bener kayak citrusy banget sih yang aku cium gitu ya. Jadi memang dia fresh gitu dan uplifting banget awalnya gitu. It's also quite zingy gitu, jadi kayak ada zingy zesty gitu. Susah nerangin ya. Jadi kayak buah yang baru dibuka gitu, kayak gitulah ya rasanya gitu, atau wanginya. Nah, jadi emang moodnya tuh uplifting banget kalau menurut aku gitu ya. Tapi lama-kelamaan nanti tuh dia jadi kayak lebih warm, lebih deket ke kulit kita, lebih soft juga, dan dia itu agak sedikit woody gitu di tengah-tengah sampai di akhirnya, karena dia ada cedar wood-nya. Jadi memang yang dominan itu tuh notes-nya adalah rose dan cedar wood itu. Tapi menurut aku tuh emang unik gitu ya. Unik tuh dalam artian dia walaupun agak citrusy dan crisp, tapi juga nggak yang sharp banget gitu ya, nggak yang citrusy banget. Terus ada floralnya, tapi juga bukan yang wangi bunga banget. Woody-nya juga bukan woody yang terlalu dark gitu. Jadi bener-bener kayak balance banget. Dan menurut aku tuh kayak uplifting tapi juga comforting at the same time gitu loh wanginya. Jadi memang menurut aku lumayan unik, dan aku kayaknya nggak punya gitu loh parfum yang kayak gini wanginya di koleksi aku. Jadi makanya aku suka banget. Nah, dan menurut aku ini tuh juga parfum yang masih cocok sama iklim atau cuaca di Jakarta yang panas dan lembab ini gitu ya. Walaupun kalian tahu lah ya, kalau aku sih sebenarnya pakai parfum
nggak terlalu ngelihat cuaca, tapi kan ada masa-masanya dimana kalau lagi panas banget I'd rather stay away from like heavier fragrances gitu kan. Nah biasanya aku salah satu yang aku suka banget adalah pakai ini. Waktu itu aku juga sempat ke Bali, ini juga jadi aku cuma bawa 2 parfum, salah satunya ini, jadi aku pakai terus setiap hari dan pas banget emang sama cuaca di Bali yang panas gitu ya, karena ini ya bikin seger bawaannya tapi juga nggak terlalu soapy gitu loh, jadi emang enak aja pokoknya. Nah untuk lasting powernya sendiri agak lucu, jadi kalau misalnya aku pakai di cuaca yang panas terus aku kayak banyak kegiatan outdoor, aku ngerasa ini cepet banget hilangnya sih sayangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya aku nggak banyak keringetan gitu ya, nggak banyak keluar, aku pakainya di rumah aja gitu, tahan lama banget. Jadi misalnya aku semprot pagi itu sampai malam aku masih bisa kecium, dan dry down itu enak banget, yang itu tadi yang agak sedikit woody, comforting itu tuh lama banget gitu ya hilangnya di kulit aku gitu. Jadi dia memang mungkin gampang menguap kalau misalnya kitanya keringetan atau banyak bergerak gitu ya. Tapi kan chemistry orang beda-beda gitu ya, karena ada juga yang bilang kalau ini tuh mereka tahan lama banget gitu. Terus dia itu projectionnya lumayan, maksudnya bukan yang strong banget, bukan yang orang tuh kayak bisa nyium banget gitu ya. It's not quite close to the skin, maksudnya bukan yang skin sense gitu, masih ada projectionnya, tapi nggak terlalu strong juga. Oke, parfum berikutnya yang juga jadi favorit aku tahun 2022 kemarin adalah ini dari Fakhrul Oud, namanya adalah Oud Malinau. Jadi Fakhrul Oud ini adalah satu brand atau satu perfume house dari Indonesia yang menurut aku underrated gitu ya. Jadi dia tuh tidak se-mainstream yang lain-lain, tapi orang-orang yang udah kenal sama brand ini, udah pernah nyobain parfum-parfumnya, biasanya sih suka banget dan fanatik banget gitu ya. Karena menurut aku emang beda sih, it's kind of like it's in its own league gitu ya. Karena dari parfum-parfum itu kita bisa nyium bahwa ini tuh pakai ingredients yang berkualitas banget. By the way, si Oud Malinau ini tuh dia extrait de parfum ya, jadi bukan eau de parfum gitu. Bedanya apa? Dia itu harusnya sih ya, kalau extrait de parfum itu tuh dia konsentrasi parfumnya itu lebih tinggi daripada eau de parfum gitu. Jadi ini memang performance-nya bagus banget, as in wanginya tuh projectionnya bagus banget ya, sillage-nya juga bagus banget, dan long lasting banget. Terus tentunya karena namanya juga Fakhrul Oud, ya ininya Oud Malinau ini juga adalah parfum yang oud base gitu ya. Dan of course karena aku suka parfum-parfum yang agak-agak berbau Arab gitu, ini harus jadi parfum favorit aku. Tapi emang beneran enak banget sih. Jadi dia itu sebenarnya ada floralnya juga. Enak banget. Openingnya itu tuh ada rose-nya, jadi kalau nggak salah dia pakai Turkish rose gitu. Terus ada bergamatnya juga, makanya ada sedikit citrusnya. Terus kalau nggak salah dia ada jasmine-nya juga, geranium. Pokoknya dia awalnya tuh floral, sedikit citrusy gitu, but you can still smell the oud kind of in the background gitu. Jadi dia tuh kayak pelan-pelan ada oudnya tapi samar-samar di background karena belum yang bener-bener muncul. Tapi nanti lama-kelamaan dia itu akan develop jadi agak lebih deeper kalau menurut aku gitu ya, lebih deep wanginya, oudnya mulai kecium. Terus dia juga ada tongkanya kalau nggak salah ya, sama vetiver, jadi memang ada woodnya juga gitu. Enak banget. Jadi enaknya tuh emang menurut aku ya itu tadi gitu ya, we can smell the really good quality ingredients, kayak smooth banget gitu, well balanced banget. Definitely ini bukan untuk orang-orang yang suka sama parfum yang malu-malu, parfum yang feminin, yang soft gitu ya, karena ini quite bold gitu. Dan ini memang parfum yang cukup versatile, dalam artian cowok bisa pakai, cewek juga bisa pakai. Iya, jadi aku baca-baca reviewnya banyak cowok yang pakai ini, karena menurut aku memang dia tidak spesifik, kayak floralnya juga bukan floral yang feminin banget, woody-nya, oud-nya juga bukan yang cowok banget gitu. Jadi bener-bener unisex banget, dua-duanya bisa pakai.
Terus seperti aku bilang tadi ya, ini tuh performance-nya bagus banget. Jadi kalau aku pakai ini pasti orang rumahku nanya aku pakai parfum apa, atau kayak wah gitu wangi banget gitu karena emang kecium banget. Padahal aku biasanya makainya sedikit-sedikit and it just last and last and last gitu ya, karena aku pakai ya udah sampai aku mandi masih akan bisa kecium. Bahkan kadang-kadang abis mandi pun masih suka samar-samar masih kecium base notes-nya gitu, yang aku suka banget karena base notes-nya tuh enak banget. Aku tuh punya 3 parfum dari Fakhrul Oud ini, nanti kapan-kapan aku bikin reviewnya khusus ya. Ini juga salah satu parfum house yang ya itu tadi ya, belinya tuh senggol bacok gitu karena sering banget out of stock. Jadi kayak sekarang aja nih kalau nggak salah yang ini tuh kamu harus pre-order gitu, padahal harganya tuh nggak murah ya. Jadi ini tuh salah satu brand parfum di Indonesia yang harganya tuh lumayan high end kalau menurut aku gitu ya. Walaupun kalau dibandingin sama harga parfum niche atau parfum high end di luar sih ini termasuknya murah gitu ya. Tapi walaupun harganya mahal, menurut aku ya ada harga, ada kualitas sih. Ini benar-benar kita bisa nyium, ya kayak pakai parfum niche, pakai parfum mahal aja gitu. Jadi sangat-sangat recommended. Nanti aku taruh linknya ke official store-nya mereka di Tokopedia, tapi harap sabar menunggu. Nah, kalau kamu pengen pakai parfum yang ada sedikit inspirasi Arabnya, tapi nggak Arab banget wanginya, kayaknya kamu harus cobain ini. Ini juga salah satu favorit aku di tahun 2022 dari Alien Objects, yaitu Mecca. Dan cocok banget, Mecca ini waktu itu dikeluarinnya adalah pada saat Idul Fitri tahun lalu gitu ya. Dan memang inspirasinya itu adalah dari kota suci Mekah. Jadi dia itu wanginya adalah wangi-wangi floral, spices, dan ada oud-nya juga gitu ya. Tapi oud-nya di sini sangat ringan kalau aku bilang. Jujur aku rada kaget karena tadinya aku udah kayak semangat gitu ya. Wah, akhirnya Alien Objects ada parfum yang ada oud-nya nih gitu. Tadinya I expected that it's going to smell yaitu kayak parfum Arab gitu ya, tapi ternyata enggak. Maksudnya ada sedikit hint of Arabnya, tapi jatuhnya lebih ke floral sih kalau menurut aku. Dan dia itu jasmine-nya sih yang sangat dominan di sini. So if you love jasmine fragrance, you're gonna love this one. Tapi jasmine-nya itu nggak biasa juga, jadi bukan jasmine yang kayak sangat heavy sebagai wangi bunga gitu. Kalau ini dia masih ada segernya gitu. It has like a dewy personality, I would say, karena dia itu juga ada saffronnya juga, ada musknya juga. Tapi emang jasmine-nya seperti aku bilang tadi ya, jasmine itu dominan banget gitu. Nah, nanti lama-kelamaan baru muncul tuh oud-nya, walaupun ya seperti aku bilang it's quite subtle. Ada sandalwood juga, ada amber juga, so it does become richer, deeper gitu ya. Tapi masih tetap soft gitu lah ya hitungannya. I really like it. Ini tuh di kulit tuh enak banget. Terus kakak aku juga suka minjem ini, dan di kulit dia juga kalau dia lewat-lewat tuh yang wah enak banget wanginya gitu. Jadi menurut aku kayak kalau misalnya dipakai untuk special occasion kayak Idul Fitri atau special occasion apapun cocok gitu ya. Ya dipakai hari-hari juga cocok-cocok aja sih sebenarnya. Walaupun ya karena ini floral banget, mungkin memang dia lumayan apa ya, bukan tipe yang skin sense gitu, bukan. Jadi lumayan kecium wanginya gitu kan. So you might wanna be careful, jangan terlalu banyak juga semprot-semprotnya. Dan lasting power-nya bagus banget. Jadi memang longevity-nya tuh pokoknya kalau di aku sih seharian lah gitu ya, sampai aku mandi itu masih kecium. Parfum terakhir yang jadi favorit aku tahun 2022 kemarin adalah ini dari Alchemist Fragrance. Namanya adalah Out West. Kalau kalian ngikutin dunia beauty, dunia parfum di social media, mungkin kalian sempat lihat parfum ini tuh berseliweran di akhir-akhir tahun lah ya, mungkin bulan Oktober, November gitu kali ya. Dan banyak banget yang muji parfum ini, dan aku setuju banget. Karena menurut aku, ini parfum yang surprising. Surprising maksudnya adalah I didn't expect this complexity dan juga richness dari parfum ini. Karena aku kan udah nyobain parfumnya Alchemist yang sebelum-sebelumnya ya. Aku juga ada beberapa yang suka, kayaknya aku pernah review juga gitu ya. Dan menurut aku parfum-parfum yang mereka itu tuh sangat wearable gitu ya, cukup simple lah gitu ya, cukup pleasing untuk banyak orang gitu ya. Sementara yang ini tuh kayak beda sendiri gitu, yang ini tuh unik. Dan menurut aku yang ini mungkin bukan parfum yang akan banyak orang suka. Maksud aku gini, maksud aku tuh bukan tipe parfum yang kayak orang begitu nyium hampir semuanya suka, kan ada ya tipe parfum yang seperti ini. Kalau ini mungkin agak-agak lebih acquired taste gitu kali ya, karena menurut aku unik banget. Dan menurut aku itu tadi ya, dia tuh lumayan kompleks, tapi aku sangat suka.
Jadi dia itu openingnya, kalau di notesnya sih ditulisnya tuh adalah green apple, yuzu gitu ya. Tapi honestly aku nggak nyium itu sama sekali, green apple nggak. Aku nyium sedikit aroma citrusi, yuzu maybe gitu ya. But yang aku cium itu justru adalah kayak agak-agak nutty, kayak hazelnut gitu-gitu loh wanginya. Dan itu aku suka banget. Dan di belakangnya, jadi kayak di backgroundnya itu tuh ada wangi plum yang dia tuh sweet tapi juga a little bit boozy gitu ya, a little bit rich gitu. Dan menurut aku itu yang bikin dia tuh terkesan kompleks dan unik banget gitu wanginya. Enak banget. Terus nanti lama-lama dia itu keluar kayak lebih woody, lebih earthy gitu. Karena kalau nggak salah dia juga ada cedarwood juga, ada patchouli, ada musk juga, ada vetiver ya nanti di belakang-belakangnya gitu. Overall, moodnya itu tuh a little bit boozy, a little bit rich, a little bit complex, terus juga earthy gitu ya. Dan memang sangat gender neutral banget gitu ya. Cowok pakai pasti cocok, cewek juga pasti cocok. Ini juga performance-nya bagus banget. Jadi dia tuh projectionnya keluar karena aku beberapa kali pernah datang ke event dan aku bisa nyium orang yang lagi pakai parfum ini. Jadi waktu itu parfumnya baru keluar, jadi mungkin banyak yang lagi cobain juga gitu kan. Jadi aku kayak beberapa kali gitu nyium, nih kayaknya lagi pakai parfum Outwest nih gitu, dan aku tuh bisa nyium, jadi kan berarti dia lumayan ya projectionnya, dan long lasting juga lumayan, jadi mungkin kayak 6 jam 7 jam gitu. Oh ya, terus ini tuh juga extrait de parfum juga ya, jadi dia tuh kalau nggak salah perfume oilnya tuh 40%, so it's quite concentrated. Jadi kalian emang harus hati-hati, makanya jangan terlalu banyak supaya nggak bikin orang di sekitar kayak gitu karena ini memang lumayan potent gitu kan. Terus kalau kalian lihat dia kan warnanya tuh kayak coklat gelap amber gitu lah ya, yang agak gelap gitu, dan katanya ini tuh bisa stain di pakaian atau di kain gitu ya. Jadi jangan disemprotin ke baju, terutama baju yang warnanya terang, karena katanya bisa stain. Aku sih nggak pernah ya, jadi aku selalu nyemprotnya ya langsung ke kulit. Ke kulit pun juga aku nunggu sampai dia bener-bener nyerap dulu sebelum aku pakai baju, karena takutnya dia masih nempel gitu kan. Dan memang pas disemprot juga liquidnya itu memang agak sedikit berwarna. Nih kayak aku semprotin di sini juga dia warnanya agak sedikit coklat-coklat gitu. Tapi serius kalau misalnya kalian emang suka sama parfum yang unik gitu ya, yang a little bit boozy, nutty, woody, earthy gitu, pokoknya yang nggak biasa, cobain ini. Harganya juga nggak terlalu mahal. Itu juga ya another thing yang bikin aku kaget ya, karena ya untuk harga segini ini enak banget parfum ini gitu ya, bagus banget kualitinya. Oh ya, ini tuh sedikit mengingatkan aku sama Le Labo Thé Noir. Jadi kebetulan aku juga punya dan aku suka banget. Ada sedikit apa ya, vibe-nya yang mirip gitu, walaupun Thé Noir itu lebih dark dan lebih smoky, lebih bitter juga sedikit gitu ya. Tapi kayak ada kemiripannya dikit-dikit deh gitu. Jadi ya lumayan banget emang ini ya dengan harga segitu. Silahkan coba, nanti akan aku masukin juga linknya di description box di bawah. Sekian pembahasan mengenai Best Perfume 2022 versi aku. Best Local Perfume ya, aku kok sampai lupa sih. Karena ini adalah semuanya tuh perfume dari local brand. Karena kalau misalnya perfume dari brand luar, ya aku juga lumayan banyak sih nyobain tahun lalu ya. Tapi kayaknya aku rada males sih bikinnya karena bakal jadi nanti panjang banget gitu ya. Aku lebih mau fokus ke brand lokal aja karena menurut aku tahun 2022 kemarin tuh lagi keren-keren banget gitu. Semoga tahun 2023 ini juga makin banyak rilis dari atau perfume releases dari brand-brand perfume house atau brand-brand fragrance yang udah ada di Indonesia. I cannot wait. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk beli salah satu dari parfum yang tadi aku review, nanti aku tulis di description box di bawah detailnya ya. Thank you so much for watching everyone. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!